laba yang masih di situ guys. Mungkin kita bakal menunggu pagi baru kita membuat kandangnya. Oke, ini udah siang, harusnya Peter Parker nggak nyerang kita lagi teman-teman. Nah, Peter Parker udah tidak menyerang lagi guys. Ya jadi laba-laba itu nggak bakalan nyerang kalau di pagi-pagi hari guys. Nah kayaknya gue pengen bikin kandang si Peter Parkernya kayaknya di sini deh. Ini lumayan gede di sini guys. Jadi tolong Anda minggir dulu kambing. Jadi mungkin kita bisa memulai untuk membuat kandangnya si Peter Parker guys. Dan rencananya gue pengen bikin kandang si Peter Parker ini bentukannya kayak gitu cuy. Tapi mungkin gue bakalan bikinnya itu kacanya warna hitam. Kalau parrot kan warna bening tuh. Nah gue pengen bikin di sini warna hitam. Oke, kayaknya kalau misalnya kita nunggu sampai malam itu terlalu lama guys. Jadi gue punya ide biar dia bisa masuk ke kandangnya guys. Nah, dia bakalan nyerang kita dan kita bakalan tuntun ke kandang barunya. Si ini Peter Parker. Nah, bagus. Kita sudah dapat Peter Parker di sini. Dia keluar lagi. No. Nah, Peter Parker tidak bisa menyerang kita guys. Oke, berarti kalau gitu Peter Parker sudah selesai. Langsung aja gue melanjutkan untuk mencari hewan yang masih gampang untuk dicari, kayak ayam, kemudian sapi, dan juga serigala. Dan kandang pertama yang gue buat adalah kandang buat ayam. Kemudian kandang sapi dan kandang serigala. Dan kandang serigala ini gue pengen bikin kandangnya itu mirip kayak kandang dogi di dunia nyata. Kemudian gue melanjutkan lagi untuk mengambil hewan-hewan yang masih mudah untuk didapatkan seperti kuda. Dan untuk kandang kuda itu sebenarnya gue bingung bagaimana cara membuatnya guys. Ya alhasil gue menyontek dari YouTube ya teman-teman. Setelah itu gue melanjutkan untuk mencari kucing guys. Dan biasanya kucing itu adanya di village. Oke, di mana kamu kucing? Oh, itu dia kucingnya teman-teman. Oh ya, BTW kucing sama hewan ocelot itu bentuknya hampir sama ya. Jangan-jangan mereka adik kakak ya guys. Jadi mungkin gue bakalan mencari kembarannya dulu. Nanti gue bakalan satuin mereka di kandang yang sama kali ya. Oke, harusnya ocelotnya di sekitar sini teman-teman. Tapi dari tadi gue gak ketemu. Oh itu dia tuh. Nah, akhirnya kakak dan adek sudah bertemu setelah berpisah bertahun-tahun ya teman-teman. Kemudian langsung aja gue membuat kandangnya. Dan gue membuat kandangnya agak besar karena gue pengen menyatukan dua hewan yang tadi. Dan jadinya kayak gini teman-teman. Dimana setengah itu buat kucing dan setengah itu buat ocelot, tapi tetap berada di satu kandang yang sama. Oh ya, dan BTW mereka itu gue namain sebagai Upin dan juga si Ipin guys. Oh my god. Oke, di sini udah lumayan banyak kandang yang udah kita selesaikan. Dan mungkin sekarang gue pengen nyari hewan yang mungkin bentuknya itu masih sama kayak Upin Ipin guys, yaitu hewan fox. Atau bahasa Indonesianya itu adalah hewan rabuh. Apa sih? Rubah. Apa sih yang benar? Rubah. Ya pokoknya itulah. Oke, ini adalah biome yang dimana bakalan ada fox di dalamnya. Jadi mungkin kita bakalan mencari di dalam sini. Nah itu dia tuh foxnya guys. Jangan kabur woi. Nah dapat satu. Let's go. Kita pulang ke rumah baru kamu. Oke, ini udah gue namain guys. Nama foxnya adalah Uhuy. Ya gue bingung guys harus namain fox ini sebagai apa guys. Jadi kita namain Uhuy aja ya teman-teman. Oke, mungkin untuk kandang si Uhuy kita bakalan taruh di samping si serigala ini guys. Yaitu di sini karena mereka bentuknya sama guys. Oke, di sini kandangnya udah gue tandain di mana kandangnya bakalan berbentuk seperti ini dan sebesar ini. Kemudian gue melanjutkan untuk mendekorasi kandang si Uhuy seperti menambahkan pohon, menambahkan pumpkin, dan juga menambahkan raspberry atau strawberry atau ini buah apa sih? Oke, berarti ini kandangnya udah selesai. Sekarang waktunya kita mengambil si Uhuy dan memasukkan ke dalam kandang barunya guys. Oke, ini rumah baru kamu dan kamu akan tinggal di sini. Oke, jangan kabur kemana-mana. Woi, jangan kabur woi. Sini coy. Ini sumpah hewan ini kabur-kabur mulu loh. Loh, dia masuk sendiri guys. Dia habis kabur, habis itu masuk lagi guys. Oke, mungkin terakhir kita bisa kasih makan Uhuy. Kemudian kita bisa mencari hewan selanjutnya guys. Oke, berarti dengan selesainya kandang fox, sekarang mungkin kita bisa mencari hewan yang sulit untuk didapatkan. Untuk hewan sulit nomor 1 itu cuma bisa kita dapatkan di dalam nether portal teman-teman. Ya, dan hewannya adalah skeleton hitam. Oke, enggak guys, bukan skeleton hitam. Tolong jangan pukul saya. Maksud gue adalah hewannya itu adalah strider guys. Ya, ternyata strider ini termasuk salah satu hewan yang ada di Minecraft teman-teman. Jadi mungkin langsung aja kita ambil stridernya cuy. Oke, tapi masalah stridernya di tengah-tengah ini gimana kita kesononya ya? Oke, terus kita taruh ini. Bam, kita naikin. Bam. Let's go. Dan oke, dia sudah ada di kendali kita teman-teman. Let's go. Oke, jadi mungkin kita bakalan bikin jalurnya dulu biar kita bisa membawa dia ke dalam kebun binatang kali ya. Oke, langsung aja kita bawa guys. Dan kita di sini harus cepat karena dia itu udah kedinginan dong. Oke, kita taruh di lava dulu dan langsung lanjut lagi menuju ke nether portal. Oke, akhirnya kita udah berhasil guys untuk memindahkan si strider ini ke dalam overworld. Dan sekarang tugasnya adalah kita harus memindahkan dia ke dalam kebun binatang kita. Oke, di sini gue udah membuat beberapa kotak lava guys, agar nanti strider kita bisa jalan tanpa dia harus mati. Ayo cepat lava ada di situ strider. No, jangan berhenti. Ayo terus. Waduh, dia kayaknya bakal ngambil waktu 1 tahun dah. Oke, berarti sekarang stridernya udah kita amanin guys. Jadi mungkin kita bakalan bikin kandangnya dulu. Dan untuk sementara strider ini kita bakalan kurung di sini biar dia nggak kena hujan teman-teman. Karena strider itu kalau misalnya kena hujan langsung disepir guys. Oke, kayaknya kandangnya bakalan gue bikin di sini aja karena di sini masih luas banget lahannya dan langsung aja gue meratakan tanahnya agar gue bisa membuat kandang untuk si strider. Oke, ini tempatnya kira-kira bakalan segede ini guys. Dan
Ini kenapa ada zombie kena azab bawa cangkul dah. Ini gue buat lumayan gede guys, karena nanti gue pengen bikinnya itu bukan cuman buat kandang strider, tapi gue juga pengen naruh hewan lainnya yang ada di dalam nether, seperti hewan hoglin guys. Jadi gue bikinnya sengaja lebih besar cuy. Ya udah kalau gitu mungkin kita bisa ganti kayak giniannya nih menjadi netherrack juga, biar terlihat seperti kayak nether. Dan di sini gue pengen bikin kayak ada lava-lavanya gitu, biar lebih kelihatan kayak di nether cuy. Oke, berarti ini lavanya sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengisi bagian yang kosong ini ya. Ini BTW masih banyak banget yang kosong ya. Oke, ini udah kelihatan lebih bagus, nggak kayak yang sebelumnya. Dan di sini gue juga sengaja membuat biome warna merah ini karena gue nanti berencana untuk memasukkan hoglin juga guys di sini. Jadi nanti di dalam satu kandang ini bukan cuma strider doang, tapi gue bakalan taruh hoglin juga. Langsung aja kita bawa dia ke dalam kereta kita. Cepat itu keretanya. Dan kok nggak jalan? Maju. Nah, oke, dia udah maju teman-teman. Nice, go. Dan alright, let's go. Kemudian mungkin kita bisa masukin hoglin juga sebelum kita pager-pagerin. Sebenarnya untuk mengambil hoglin ini nggak terlalu susah cuy, karena kita nggak perlu tali atau apapun. Karena tinggal kita jalan doang, itu dia sudah ngikutin kemanapun kita pergi. Jangan ke sono. Sini bang. Naik. Sumpah diseruduk gue cuk. Nah ini agak PR di sini guys, karena dia takut sama sama nether portal ya. Jadi biar dia masuk portal kita harus menggunakan tali teman-teman. Masuk bro. Nice, oke dia udah masuk teman-teman. Oke sekarang dia udah ada di overworld. Sekarang tinggal kita bawa ke dalam kebun binatang cuy. Perasaan ini kandang buat hoglin dah. Ini kenapa zombie-zombie ngikut masuk ke kandang ini dah. Dan waktu gue pengen bikin pagar buat kandang ini, tiba-tiba hal tak terduga itu terjadi teman-teman. Yah. Ya sekarang gue harus kembali dan mengambil hoglin lagi cuy. Dan ya dia udah masuk ke dalam sini, dan ini udah gue ikat juga biar dia nggak kemana-mana. Oh ya BTW hoglin yang satu ini belum kita kasih nama teman-teman. Gimana kalau misalnya kalian aja yang namain guys? Bebas, kalian mau namain dia apa aja teman-teman, tinggal tulis di komen aja ya. Oke kalau gitu kita bisa melanjutkan ke hewan selanjutnya cuy. Nah hewan yang selanjutnya ini sebenarnya agak aneh guys, soalnya kita nggak bisa menemukannya di mana-mana. Mau kita pergi ke bawah lava atau ke DN pun kita itu nggak bakal bisa nemuin dia. Tapi kita bisa dapetin hewan ini dengan menggunakan satu barang, dan barangnya itu adalah Ender Pearl. Dan ya hewan itu adalah Endermite guys. Dan kita bisa dapetin hewan itu dengan cara melempar Ender Pearl sampai dia spawn. Endermite-nya kagak spawn-spawn, ini malah gue yang meninggal dah. Jadi ya kita harus terus mencobanya sampai Endermite-nya bener-bener spawn cuy. Oh my god, gue kehabisan Endermite. Maksudnya gue kehabisan Ender Pearl. Ya jadi mau gak mau kita harus pergi ke DN untuk mencari Enderman dan mendapatkan Ender Pearl lagi dah. Oke segini harusnya cukup ya. Oke tapi mungkin kita bisa bikin kandangnya dulu aja kali ya. Karena kalau gue bikin Endermite duluan nanti takutnya tuh dia malah kabur-kaburan coy. Oke untuk kandangnya gue bikinnya kayak gini teman-teman, biar kita bisa melihat Endermite-nya dari luar. Kemudian langsung aja kita lanjutkan untuk memecahkan Ender Pearl dan berharap sampai Enderman spawn guys. Maksudnya Endermite. Kenapa gue susah banget ngomong kayak gitu? Dan akhirnya Endermite spawn guys. Dan ini kenapa dia ngejar-ngejar gua dah. Dan langsung aja dia gue namain guys sebagai TDR 3000. Oke untuk hewan sulit selanjutnya itu adalah hewan silverfish. Dan hewan ini itu letaknya ada di stronghold yang bener-bener jauh dari kebun binatang kita. Jadi kayaknya untuk membawa hewan ini ke kebun binatang kita itu nggak bakalan ngambil waktu yang sebentar. Dan karena masih banyak hewan yang letaknya jauh dan belum gue dapatkan, jadi kayaknya kita membutuhkan rencana baru teman-teman. Karena kalau kita mengambil hewan dengan menggunakan metode jalan kaki, kayaknya video ini bakalan selesai di tahun depan deh. Jadi langsung aja gue mencari jawabannya di YouTube. Dan ternyata caranya itu bisa menggunakan nether portal teman-teman. Oke ini kita udah di depan nether portal, langsung aja kita masuk. Kemudian gue membuat nether portal penghubung di koordinat ini. Oke langsung aja kita coba guys, apakah teori nether portal penghubung berhasil. Dan iya ternyata gue langsung nembus ke stronghold. Dan ini berarti berhasil. Ya pokoknya karena 8 blok di overworld adalah 1 blok di nether, jadi kalau gue harus memindahkan hewan dari jarak 8000 blok, gue cuma menempuh jarak 1000 blok kalau lewat nether. Dan caranya itu tinggal menggunakan koordinat guys. Ya ini kenapa malah jadi kayak video tutorial ya. Editor tolong lagunya ganti dong. Oke di sini gue udah menemukan silverfish kita. Langsung aja kita pindahkan dan masukkan ke dalam kebun binatang. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa namain dulu silverfish kita biar dia nggak di spawn guys. Dan ini kenapa dia ini kayak goyang dumang gini ya? Ya udah kalau gitu kita namain dia sebagai ikan goyang. Dan kandangnya ini udah gue siapin guys. Dan karena ikan goyang ini kita